Selamat datang di Horny, Horor dan Komedi. Bertemu lagi dengan kita di Horny, Horor dan Komedi Komedi. bersama saya Wirdan Klenik Dan saya Faris Dupo. akan bercerita horor namun kita bahas dengan komedi. Sisi komedi. Dan Kisah cerita ini satu ini ya berasal dari mana? Berasal dari artis Indonesia. Wah, artis. Penyanyi. Siapa? Penyanyi Indonesia yang jebolan acara Penyanyi Indonesia jebolan acara pencarian bakat ya. ya pencarian bakat. Indonesian Idol. Dan disebut Jadi dengar-dengar salah satu penyanyi tadi sering diteror ya, iya, diteror oleh mistis lah. hal-hal mistis. Artis itu adalah Rizky Azodi. Brisia Jordi iya, ya, Brisia Jordi. Jadi kita udah riset ya dari Beberapa berbagai sumber, artikel ya, online yang saling berkaitan ya. yang menyebutkan yang dia bercerita soal kejadian mistis yang terjadi pada dirinya. Ya. Dan mari kita ulas. Langsung kita ulas. Oke, yang pertama jadi dia ini Rizky Azodi ini pernah mengalami mimpi buruk lah, secara berturut-turut tiap malam mimpi buruk terus, sampai bahkan mimpi buruknya ini ketika bangun itu masih tetap terasa gitu loh, Terbawa gitu ya. teror ketakutannya itu masih terasa. Dan ketika bangun pernah suatu hari di balik selimutnya itu ada paku di iya, paku kayak di karat tempat, gitu. tempat tidurnya itu. Iya, di tempat tidurnya itu ada paku yang berkarat. Dan ya itu nggak tahu dari mana sumbernya, tiba-tiba ketika malam kan udah dibersihin, sebelum tidur udah bersihin kasurnya, tapi ketika pagi paku itu udah di Tempat tidurnya tadi ya. ya kayak mistis lah, maksudnya tiba-tiba ada Entah kiriman atau mungkin. apa ya, Iya. nggak tahu sih Mas Yan kalau itu. Nah terus kalau yang kedua itu terjadi ketika makan malam. Iya. Jadi bukan makan malam, makan keluarga lah. Oh, Rame-rame gitu, bisa sama keluarganya, tapi tiba-tiba itu tangannya itu kayak ada yang mukul. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, padahal nggak ada orang yang mukul, maksudnya secara fisik nggak ada kelihatan Nggak orang nampak mukul apa-apa gitu ya. Dan tangannya itu ada titik-titik biru itu, kayak memar. Kayak memar itu, Ya, ada di 5 titik kalau nggak salah. Di 5 titik itu kayak tiba-tiba memar gitu. Padahal kondisinya itu sekeluarga di situ Iya, ya. padahal rame. Bener-bener istilahnya ya apa? Tidak terduga gitu ya. Iya. Nah itu yang kedua. Terus yang selanjutnya itu menimpa keluarganya. Jadi bukan Terornya? hanya teror yang terjadi ke Rizky Azodi, tapi juga ke keluarganya. Itu terjadi sama kakaknya. Jadi kakaknya itu di kamarnya kakaknya itu ada kayak tiba-tiba itu ada tanah kuburan gitu. Waduh. Jadi ya maksudnya tanah kuburan tahu kan. Jadi tiba-tiba ada di kasur ketika bangun. Dan Rizky Azodi itu sempat panik, sempat ketakutan juga, Ya. gemetar gitu. Terus akhirnya menurut ceritanya dia nggak sempat mendokumentasikan lah, maksudnya nggak sempat nge-record atau difoto gitu. Dan takutnya kan itu kan ada hal mistisnya atau kayak ilmu hitamnya di dalam tanahnya biasanya kan gitu lah. Jadi akhirnya tanahnya langsung dibungkus, terus langsung dibuang dari langsung rumah, pokoknya dibersihin itu langsung. daripada ada yang diinginkan gitu. Dan sampai ibunya itu juga nyirami air suci kayak gitu. Jadi biar
biar banyak apa istilahnya netral gitu ya, aman. di ya maksudnya Tapi terornya terornya itu sampai maksudnya sekeluar istilahnya serumah itu akhirnya kena semua ya. ya bukan hanya Brescia Bukan hanya Brescia Jordi, berarti misalkan dianggap aja kayak misalkan orang mungkin ngirim orang nggak suka atau apa, biasanya kan hanya personalnya, ini sampai ke seluruh keluarganya. ini kok tiba-tiba Iya. Ada tekek lagi waduh. Saatnya kita ulas satu persatu secara komedi secara komedi. saya sudah gatal Karena setiap horor itu selalu ada celah-celah celah komedinya. yang Iya. mau kok iso ngene. Nah, iya. Ini bukan berarti kita Menantang ya. mencandakan. Kita bukan mengejek-ngejek misalkan Brescia Jordi, alah kamu penakut Ya, bro, atau mungkin- enggak ya. Mungkin Brescia Jordi kalau lihat ini Ya bisa menetralisir lah ya, bisa istilahnya. menetralisir ketakutannya Ketakutan tadi. atau bisa menghibur lah ya. Nah, setidaknya dia itu ada apa? Canda di luka. Jadi biar nggak terlalu takut lah. Iya, biar Oke. Yang pertama kasusnya adalah mimpi buruk. Mimpi buruk. Mimpi buruk. Mimpi buruk Mimpi itu- buruk yang berlarut-larut ya. Iya, mimpi buruk yang terus-terusan sampai ke bawah Sampai ke bawah ke kehidupan nyata. Iya. Tuh. Itu maksudnya ya kalau mimpi buruk kan nggak bisa diprediksi ya. Iya, mimpi pun biasanya kan mimpi buruk terus kita bangun kita kadang mimpi lagi itu sudah lain ya. Itu Iya. mimpinya mungkin bisa bersambung gitu. Ya. Itu sinetron. Nah, ya kejar tayak kan mimpi bos strippingan ini. Bayarannya akeh setan nih. Tapi kalau pengangguran seperti kita ini ya tiap hari mimpi buruk. Oh ya mimpi buruk kita. Gak ada uang. Ngimpi wis blonjol pas tangi lo ngimpi rek. Ngimpi mangan gitu. Ngimpi makan, bangun marek tapi ya gitu. Iya, ya gitu lah. Nah, Ya, bisa terus itu yang- mimpi buruk. Itu baru mimpi buruk ya. Iya. Terus yang kedua Apa ya? paku. Paku. Nah, ini. Paku berkarat. Dia tidur itu kalau yang menurut saya baca itu ini dia sering kayak sakit-sakitan gitu loh istilahnya. Oh, iya. Kok setiap tidur itu sakit-sakitan. Waktu suatu hari kok muncul paku. Paku. Ada pakunya terus dia ngomong juga, aduh ini bergerak nggak ya? Ini saya nanti sakit nggak ya? Gitu. Iya. Jadi kayak dia itu ketakutan bukan hanya ketakutan karena ada pakunya tapi juga takut kena tetanus. Tetanus ya, tayang. Lah ya itu ya. Berkarat Tapi ya. itu paku kok bisa di situ ya? Pakunya juga sedikit ya agak besar gitu ya. Iya, maksudnya ya nggak tahu sih maksudnya paku payung apa. Iya, tuh paku Apa paku pon. Waduh. Rumah darah itu. Oh, rumah merpati, rumah darah. Ya, tadi itu kok ada paku di istilahnya di tempat tidurnya itu kan Oh, iya. ya memang nggak masuk akal ya. Iya. Kalau misalkan ada paku biasanya kan kalau jatuh-jatuh atau gimana ya di tempat yang normal gitu. Kalau Iya, di itu maksudnya. emang lebih mengerikan ya. Terus kalau paku agak besar itu biasanya identiknya sama kuntilanak. Oh, kalau ya yang dipaku Di kepalanya. paku kepalanya biar nggak ketayangan dulu kan. Iya. Kalau menurut rumor kan seperti itu. Nah, ini kok mengerikan ya pakunya. Tapi untungnya pakunya itu katanya cuma satu. Oh, cuma satu. Iya. Oh. Nah, kalau akeh bangun. Iya. Nah, iya iki apa properti gitu ke properti. Ya siapa tahu kuntilanaknya banyak ya kan. Oh iya sih. Habis Ya. rapat PKK. Nah, iya. Kuntilanak soalnya ini apa? Rumahnya kan digusur sama perumahan-perumahan elit itu. Oh, iya. Akhirnya cari rumah lagi lah itu ya. Jadi ini juga pesan moral itu. Iya. Dari setan itu pesan moral. Nah, terus Terus siapa lanjut ya. tahu pakunya ini, so. Apa? Apa? Ternyata pas bangun-bangun itu emang ada renovasi di kamarnya. Oh iya ya, sobat. Jadi dia masih tidur gitu. Minggir kata renovasi kok malah turu. Siapa tahu juga itu dia itu sesungguhnya aku puntur. Jika kau memilih yang lahir sebagai anak sultan, aku mundur. Tapi jika kau memilih pengobatan yang ditusuk-tusuk jarum kecil, aku puntur. Ini waktu dia makan bersama ada serasa ditonjok, iya. terus dia itu memar-memar itu. Padahal nggak ada yang nonjok. Iya, maksudnya Itu gimana ya? kayak tiba-tiba Iya. biru-biru. Itu yang menurut saya masih kok iso ya kan? Iya. Apakah dia punya tenaga dalam? Apa biduran? Sama tiduran kok biru tapi. Hah? Biruran. Waduh. Itu apa ya istilahnya? Iya, maksudnya
tiba-tiba biru gitu. Iya, ada yang dia kayak serasa ditonjok terus Tiba-tiba biru. iya akhirnya iki penyanyi ta UFC Atau mungkin dia itu avatar. Avatar Yasin. Wah, Avatar Yasin. tak keplak ngerobal. Ini sensor enggak ini? Bahaya. Ya, dan terus Ya. ini yang paling serem itu adalah Nah, waktu meneror keluarga itu loh ya. iya, maksudnya nggak dibersih aja dia aja, tapi sampai ke keluarganya itu apa ya? Terornya kayak Mengerikan ya. Mengerikan, Istilahnya maksudnya di mengembang. kamarnya kakaknya ada tanah kuburan. Itu memang mengerikan ya. Kayak istilahnya ya di kamar kalau misalkan ada tanah atau apa biasanya kan sisa rayap atau apa ya. Tanah kuburan. Nah, jelaskan dong. Masalahnya siapa yang tahu yang bisa membedakan tanah kuburan sama tanah biasa itu loh? Kok bisa mengejudge bahwa itu tanah kuburan? Hah? Siapa ngerti ya? Tanah wakaf. Siapa ngerti? Namanya tanah kablingan. Nah, seperti itu tanah abang. Wah, sebelahan bisa nah. Sama tahu tanah air beta. Waduh, tambah luas lagi. Maksudnya yang membedakan tanah biasa. Nah itu loh, apa tekstur warnanya, Iya, apa kandung keasamannya, waduh. Kok langsung bisa, waduh ini tanah kuburan ini, teror ini, waduh, Padahal kan belum tentu ya. belum tentu. Dan sampai sekarang pun saya nggak bisa bedakan tanah kuburan sama, maksudnya kalau cuma sekubal tanah loh ya, kecuali sak maesane, roro kuburan kok. Masane dua kasur sak maesane pas ono jenenge bisa dua kita bakal jenenge diwalik bisa wah tambah malangan gitu. Gak masuk akal ya. Aduh, maksudnya kalau dipikir ya bener ya maksudnya. Tanah kuburan itu loh. Lah iya, kok bisa tahu itu tanah kuburan itu? Terus bisa jadi juga ngomong gini. Kan dia panik. Panik terus aduh kita nggak sempet ngerekam. Nggak sempet ngerekam langsung dibuang. Maksudnya hidupnya konten Ya ya. makanya meskipun anda public figure ya Gak segini, ya. masa kondisi panik ini ayo coba dibuang dulu ya. Kita rekam dulu. Gimana? Angle-nya udah, Mas. ISO-nya berapa ini? Wah, Bentar TikTok. Wherever Ah. you hari yang cerah dengan apa lagu ini? lagu apa? Ya anak TikTok mana? Hari yang cerah. Itu loh. Rumah kuburan ini. Wah. Hariku cerah. Matahari bersinar. Nah itu loh. Ada tanah kuburan di kasur. Tapi ya itu loh ya. Ya itulah. Maksudnya Memang ya kita bukannya meremehkan Iya, memang meremehkan masalahnya mereka. mistis. Cuma ya itu tadi paling gak habis pikir kenapa bisa membedakan tanah kuburan dan tanah biasa. Nah ini buat mungkin berusia Jody dengan ini Lihat bisa ini merasa- siapa tahu dia ketawa-tawa terus pakem. Wah. ketawa-tawa tanah abang. Ya pokoknya intinya bisa terhibur lah ya. Ya mungkin Dan, bisa menghibur bisa nggak Jody terlalu- ataupun fans-fansnya ya. Ya. Fans-fansnya kan misalkan ikut ketakutan, terus ikut mimpi-mimpi. Jadi biar ternetralisir. Ya kita tujuannya horny emang kan horor komedi jadi Iya, kita jadi misalkan menetralisir menetralisir, sebuah iya. teror atau horor. hal mistis itu yang agar tidak terlalu takut lah. Ya, jadi kita itu memang hidup berdampingan. Ya, Kita tidak kita- meremehkan setan, kita tidak menantang. Ya. Tapi kita, Tujuannya emang nggak terlalu takut dan nggak juga terlalu nantang. ya dari Jadi di tengah-tengah ya. ya. Maka dari itulah horny. Horny. Ada sih. Jadi buat temen-temen jangan lupa Ya. sholat, jangan lupa beribadah. Ya, karena kita ya, ya memang. Ya maksudnya yang harus ditakuti adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda punya Cerita. kisah horor atau mungkin Anda mau menjadi narasumber langsung di langsung. tengah sini bisa. Atau kalau Anda, aduh saya Jauh lah rumahnya. ya jauh ataupun saya malu sama kamera, silahkan kirim kisahnya melalui DM atau komen. atau email juga nggak Email juga nggak apa-apa. Kalau Kita misalkan cek. panjang, nanti kita istilahnya kita ini apa? Seleksi, Iya. bukan seleksi. Ya kita pilih lah yang kira-kira paling horor paling banget. horor. Nanti Sampai kita nggak ada celahnya mungkin ini. sampai kita juga ketakutan dan kita sumbernya kita cantumkan. Iya, Jadi pasti. Anda ikut terkenal Waduh, di padahal dunia gaib. Wah.
Dan juga jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sekalipun Anda teman saya, Iya, Anda saudara saya, nggak masalah. Follow Instagram kita. di Rindu Sibuk Official. Ini Oh, bakal- Sibuk tak? Official, bro. Official. Rindu Sibuk ini anggota baru emang ya. Oh iya. Maaf ya, nggak tahu Sorry. username. Nah, iya. Harusnya Rindu Sibuk Official. Oh, itu official Jadi ya. langsung follow, update-nya akan di sana. Oke. Tetap di Horor dan komedi komedi. bersama saya Faris Dupo. dan Wirdan Klinik.